Ya, kali ini kita akan lanjutkan pelajaran matematika kita dari bab 3 mengenai KPK dan FPB. Nah, untuk pertemuan pertama ini di bab 3, kita akan belajar yang pertama tentang kelipatan dan faktor bilangan. Nah, anak-anak teacher mau ingatkan ya sekali lagi. Sebelumnya juga teacher sudah pernah ingatkan sewaktu kita belajar maths, kalau untuk factors dan multiples, nah kita kan udah belajar di maths tuh. Nah itu pelajarannya sama dengan kelipatan dan faktor bilangan. Jadi kalau kamu sudah bisa menyelesaikan soal tentang factors and multiples, maka kamu juga pasti bisa menyelesaikan soal tentang kelipatan dan faktor bilangan. Nah, jadi kelipatan ini itu sama dengan multiples, dan faktor itu sama dengan factors ya. Factors and multiples, faktor dan kelipatan. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajarannya di halaman 54. Kita akan mulai tentang pertama, kelipatan bilangan. Apa itu kelipatan bilangan? Nah, kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, jadi kita mengalikan bilangan yang diminta dengan bilangan asli. Contoh, tentukan bilangan kelipatan 3. Artinya, yang harus kita lakukan adalah mengalikan 3 dengan bilangan asli yang lain. Bilangan asli itu apa, teacher? Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya diminta hasil kelipatan 3, berarti kita cari 1 kali 3 berapa? 3. Kemudian kita cari lagi 2 kali 3, 6. Kemudian 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. 5 kali 3, 15. Dan seterusnya. Ya, itu adalah kelipatan. Berarti kita cari perkaliannya. Oke, kemudian kita lanjut dengan contoh yang kedua. Tentukan 4 bilangan kelipatan 5 yang pertama. 4 bilangan kelipatan 5. Nah, bagaimana artinya itu? Apakah yang harus kita cari perkalian 4 ataukah perkalian 5? Nah, kita perhatikan 4 bilangan kelipatan 5. Berarti tentukan bilangan 1 sampai 4 dari kelipatan 5 ya nak. Jadi kita cari dari 1 kali 5 sampai 4 kali 5. 1 kali 5, 5. Kemudian 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. 4 kali 5, 20. Jadi sampai 4 kali 5 karena yang diminta hanya 4. Oke, itu adalah kelipatan. Kemudian yang ketiga, tentukan semua kelipatan 7 yang kurang dari 60. Nah, perhatikan, pahami soalnya baik-baik ya. Semua kelipatan 7 berarti perkalian 7 yang kurang dari 60. Nah, artinya kita tentukan kelipatan dari 7 tapi nilainya harus di bawah dari 60. Apa-apa saja itu? Mari kita lihat. 7 dari 1 kali 7. Kemudian kita lanjutkan. 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56. Ingat ya, kurang dari 60. Kalau kita lanjutkan ini, kan hasilnya adalah 63 tuh. 63 itu sudah lebih dari 60, berarti tidak masuk dalam jawaban. Hanya yang di bawah dari 60. Jadi kamu perhatikan soal yang diminta. Kalau soalnya diminta yang lebih dari 50 misalnya, berarti kamu jawab. Atau misalnya di antara 1 sampai 50, berarti kamu jawab apa saja kelipatan yang berada dari range angka yang ditentukan. Oke, jadi ini harus diperhatikan permintaan soalnya. Oke, kemudian kita lanjut yang kedua, faktor. Nah, ini juga udah kita pelajari di maths. Di maths, faktor bilangan itu sama dengan factors. Apa itu faktor? Semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut.
ya dapat membagi habis. Contoh, tentukan faktor dari 15. Artinya kita cari 15 bisa dibagi dengan bilangan apa saja, tetapi harus tanpa sisa. Atau kita bisa buat dalam bentuk perkalian ya. Perkalian berapa saja yang menghasilkan 15. Contoh nih, 15 kalau kita buat dalam bentuk tabel ya, dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. 1 kali 15 hasilnya 15. 3 kali 5 hasilnya 15. Nah, hanya 2 pasang ini saja yang hasilnya 15. Nah, maka faktornya apa saja? Semua angka perkalian yang ada dalam tabel ini ya, yang hasilnya 15. Tetapi ingat, diurutkan supaya lebih mudah ya nak ya. Di Maths itu kemarin masih ada beberapa yang menulis masih belum berurutan ya. Jadi usahakan faktornya itu sudah berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Maka faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, 15 ya, dari tabelnya. 1, 3, 5, 15. Oke, jadi kita harus pastikan dulu apakah angka itu sudah berurutan. Oke, next. Contoh yang kedua, tentukan semua faktor dari bilangan 32. Berarti kita cari perkalian yang hasilnya 32. 1 kali 32, 2 kali 16, 4 kali 8. Nah, maka faktor dari 32 apa? Lihat ini. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Dituliskan kembali ya nah, dalam bentuk urutan angka, deretan angka. Faktor 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Ya, jadi jangan cuma tabelnya saja, tapi harus ditulis juga faktornya apa saja. Oke, sekarang kita lanjut ke lipatan persekutuan. Kalau di Maths kita juga sudah pelajari kelipatan persekutuan itu sama dengan common multiples. Ya, common multiples. Jadi ini sebenarnya kita hanya review saja. Ya, mengingatkan kembali pelajarannya yang sudah dipelajari di Maths. Oke, kita lihat. Kelipatan dari dua bilangan atau lebih yang sama ya, kelipatan persekutuan, kelipatan yang sama. Contoh, tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 5. Ayo, bagaimana cara kita menentukan kelipatan persekutuan 3 dan 5? Nah, yang harus kita lakukan adalah mencari apa saja nih kelipatan 3. Apa saja kelipatan 5, masing-masing kita cari. Kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya ya. Kemudian kita cari lagi kelipatan 5. 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Nah, dari deretan-deretan angka yang sudah kita tulis 10 dulu ya. Pertama 10 angka. Dari 10 angka masing-masing kelipatan 3 dan 10 angka masing-masing kelipatan 5, kita perhatikan mana yang sama. Lihat, yang sama. Yang sama yang pertama kita peroleh adalah 15. Lalu ada lagi nggak ya selain 15 yang sama? Ada. 30. Nah, dari deretan angka yang kita buat ini ternyata ada 2 angka yang sudah sama. Kelipatan persekutuan 3 dan 5 adalah 15 dan 30. Teacher, bisa nggak lebih dari 2? Boleh nggak kita jawab lebih dari 2? Boleh. Nah, nanti ketika kamu meneruskan kelipatan 3 dan kelipatan 5 ini nak, maka kamu akan menemukan kelipatan persekutuan lain. Ya, jadi selain dari 30 nanti kalau misalnya kita panjangkan lagi hasil kelipatannya ini akan ada lagi yang sama. Jadi bukan hanya 2 saja yang sama, masih banyak. Tapi itu nanti nilainya jadi terlalu panjang. Jadi kita batasi dulu 10. Kecuali nanti diminta harus berapa kelipatan persekutuan yang dicari. Oke, kita lanjut nih supaya lebih paham contoh yang kedua. Tentukan 4 kelipatan persekutuan pertama dari bilangan 4 dan 6 nih.
4 kelipatan persekutuan pertama. Artinya kita harus cari 4 kelipatan yang sama dari bilangan 4 dan 6. Berarti kita cari dulu kelipatan 4 sama, kita tulis dulu sampai 10 ya. 4, 8, 12 sampai 40. Kita tuliskan lagi kembali kelipatan 6. 6, 12, 18 dan seterusnya sampai 60. Lalu kita cari yang diminta harus ada 4 nih yang sama. Nah, kayak teacher tadi bilang, kalau ditentukan berapa berarti kamu harus cari sampai 4 yang sama. Apa yang sama dari angka ini yang kita dapat adalah 12. Oke. Kemudian kita dapat nih 24. Kemudian ada lagi 36. Nah, setelah itu kita perhatikan, Nak. Apakah ada lagi yang sama setelah 36? Gak ada teacher lagi yang sama. Gimana? Yang diminta ada 4, harus 4 loh. Padahal kita masih dapat 3, 12, 24, dan 36. Lalu dari mana kita dapatkan satu lagi? Nah, caranya adalah supaya kita dapat 4 angka yang sama, 4 kelipatan persekutuan, kita lanjutkan lagi kelipatannya. Ya, jadi ini tadi kan sampai 40, kamu lanjutkan lagi. 44, 48, 52. Kira-kira udah ada belum yang sama? Udah teacher, ada yang sama. Ternyata setelah dilanjutkan lagi angkanya, ada 48. Jadi sudah 4 angka kelipatan persekutuan yang kita peroleh. Teacher, kalau misalnya belum dapat bagaimana? Berarti kita lanjutkan lagi. Ya, lanjutkan lagi kelipatan 4, lanjutkan lagi kelipatan 6 sampai diperoleh bilangan yang sama sesuai dengan permintaan soal. Karena soal minta 4 berarti kamu harus cari 4 yang sama. Begitu, maka kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah 12, 24, 36, dan 48. Oke. Jadi itu tentang kelipatan persekutuan. Sekarang kita lanjut faktor persekutuan. Oke, faktor persekutuan adalah faktor dari dua bilangan atau lebih yang nilainya sama. Ingat, faktor dari dua bilangan yang nilainya sama. Contoh, tentukan faktor persekutuan 12 dan 20. Ingat faktor ya, Nak. Faktor berarti kita harus cari apa saja dulu hasil bilangan yang ketika dikalikan hasilnya 12 dan 20. Ya, faktor dari 12 yang pertama adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, dari mana datangnya teacher ini? Ingat 12. 12 itu bisa kita peroleh dari 1 kali 12, 2 kali 6, dan 3 kali 4. Seperti tabel tadi yang di sebelumnya. Nah, setelah kita dapat, tinggal kita tulis seperti ini. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kemudian lakukan hal yang sama untuk 20. Faktor 20. 20, 1 kali 20, 2 kali 10, kemudian 4 kali 5, ya kan? Maka kita tulis faktor 20, 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, kalau sudah dikatakan persekutuan berarti yang sama. Apa saja faktor 12 dan 20 yang sama? Kita peroleh yang pertama 1, kemudian ada lagi enggak? Ada teacher, 2. Masih ada enggak selain 2? Masih ada, 4. Nah, kira-kira ada lagi enggak yang sama nih? Nggak ada kan? Berarti kita sudah dapat 3 yang sama. Faktor 12 dan 20 adalah 1, 2, dan 4. Oke. Nah, itu tentang faktor dan kelipatan, kemudian kelipatan persekutuan dan juga faktor persekutuan. Sekarang tolong kamu selesaikan latihan soal yang ada di halaman 56 dan 57, nomor 1, nomor 2A dan B, nomor 3B, nomor 5D dan E, halaman 2, latihan 2, halaman 59, nomor 1 C dan D, kemudian nomor 2 juga C dan D. Silahkan kamu selesaikan di buku tulis matematika.
ya, di buku tulis matematika atau di buku kotak kecil. Ya, kalau kamu adanya buku kotak kecil untuk MTK, kamu kerjakan di buku kotak kecil. Kalau pakai buku tulis biasa, pakai buku tulis biasa juga boleh ya. Tapi dia buku khusus untuk matematika kamu. Ya, dan buat caranya. Oke, seperti yang sudah teacher jelaskan. Tidak cuman jawaban saja. Oke ya nak ya. Silahkan kerjakan. Teacher harap kamu paham dan lakukan yang terbaik. Ya, terima kasih. Sekian pelajaran kita untuk hari ini. Ya, tetap semangat belajar di rumah. Ya, tetap berdoa. Salam sehat. Dan